Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam pencaksilat. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan mata kuliah teori dan praktek pencaksilat dasar. Tentunya Anda sebagai mahasiswa di Fakultas Keolahragaan, Anda sudah mengenal apa itu pencaksilat. Pencaksilat merupakan warisan budaya asli bangsa Indonesia yang berwujud budaya tak benda dan tahun kemarin sudah diakui oleh UNESCO. Secara definisi, pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara yang sudah terkenal luas di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand bagian selatan, dan ini disesuaikan dengan tingkat penyebarannya. Dan saat ini pencaksilat sudah dikenal hampir di seluruh penjuru dunia berkat kerjasama yang baik dari pemerintah, dari induk organisasi, dan sampai dengan para pelaku-pelaku pencaksilat di tanah air yang representasi dari perguruan-perguruan yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, kalau berbicara pencaksilat, kita berbicara namanya perguruan atau aliran. Hampir ada 900 aliran yang ada di Indonesia ini dan terdiri dari berbagai macam perguruan yang memiliki filosofi, memiliki pembelajaran tentang silat yang beraneka ragam. Hal ini merupakan suatu aset dan kekayaan bagi bangsa Indonesia yang terus terang ini menjadi kekuatan tersendiri bagaimana pencaksilat turut andil serta dalam merebut kemerdekaan waktu penjajahan. Berbicara dengan pencaksilat, ini tidak terlepas dengan namanya induk organisasi. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia terwadai dalam Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau sering disebut IPSI. Perlu mahasiswa ketahui bahwa IPSI berdiri tepatnya di kota Solo, kota di mana universitas kita, fakultas kita berada, dan ini menjadi tonggak sejarah juga bagaimana kota Solo pada waktu itu pendekar-pendekar pencaksilat di seluruh Indonesia berkumpul, mereka bermusyawarah dan menentukan konsep organisasi yang seperti apa yang bisa mewadahi seluruh perguruan-perguruan yang ada di seluruh Nusantara. Dan lahirlah pada tanggal 18 Mei 1948 dengan 10 perguruan historis yang berada di dalamnya membentuk suatu organisasi, induk organisasi pencaksilat yang diberikan nama IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, dengan terpilih ketua yang pertama adalah Mr. Wongsonegoro. Dan 10 perguruan historis itu diantaranya adalah ada perguruan dari Persaudaraan Setiahati, Persaudaraan Setiahati Teratai, ada Kelatnas, Perisai Diri, ada Perisai Putih, ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Prasaja Mataram, Perpi Harimuti, Persatuan Pencaksilat Indonesia, PPS Putra Betawi, dan KPS Nusantara. Ke-10 perguruan ini dalam IPSI dan dalam ADART IPSI, 10 perguruan ini menjadi 10 perguruan historis pendiri Ikatan Pencaksilat Indonesia. Sementara hal-hal yang terkandung di dalam pencaksilat perlu mahasiswa ketahui, dan ini menjadi representasi dari para pesilat-pesilat yang ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Jadi ada 4 aspek yang akan kita pelajari dan akan kita laksanakan dalam pembelajaran pencaksilat dengan harapan ketika Anda menjadi seorang pesilat, di kehidupan nyata Anda bisa benar-benar melaksanakan keempat aspek ini. Yang pertama adalah mental spiritual. Bagaimana di dalam pencaksilat materi-materi yang terkait mental spiritual diajarkan, budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik,
yakin akan adanya Tuhan, percaya akan adanya Tuhan, saling hormat menghormati, bekerja sama, gotong royong, dan lain-lain. Ini menjadi ruh dari aspek yang pertama, yaitu mental spiritual. Dan yang kedua, karena berbicara bela diri, karena ini merupakan warisan dari nenek moyang kita, leluhur kita yang memang berkecimpung dan menggeluti dunia bela diri, maka pencak silat salah satu aspeknya adalah bela diri. Keilmuan bela diri kita tidak kalah dengan bela diri dari luar. Kita bisa mengenal ada taekwondo dari Korea, ada karate dari Jepang, ada judo dari Jepang, dan ada wushu dari Cina. Di Indonesia juga memiliki bela diri yang memang betul-betul bisa bersaing dan bisa berkompetisi baik di level manapun. Dan aspek bela diri merupakan salah satu andalan untuk bagaimana kita berkiprah di dalam dunia bela diri itu sendiri. Aspek yang ketiga adalah olahraga. Kita berlatih pencak silat, menanamkan kedisiplinan, mental spiritual kita bagus. Dengan bela diri kita mumpuni, kita bisa menjaga diri dari berbagai macam mara bahaya, dan efek dari itu semuanya kita akan menjadi insan-insan yang bugar dan sehat. Dengan tentunya harapannya ketika bicara olahraga tidak hanya sehat, ketika kita bugar, sehat, punya skill bela diri yang bagus, punya karakter yang luar biasa, ketika kita ikut kompetisi pun kita akan menjadi seorang juara. Harapannya ketika kita berbicara aspek olahraga, di situ ada olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan ada olahraga rekreasi. Dan yang terakhir adalah aspek seni. Bagaimana kita mengenal pencak silat dengan keindahan geraknya. Dari jurus-jurus berbagai perguruan yang ditampilkan, selalu menampilkan keindahan gerak. Itulah ciri-ciri dari pencak silat. Jadi ketika kita bandingkan dengan bela diri lain, kita memiliki art, kekhususan tentang seni ini. Dan bahkan kalau dipertandingkan atau di pertandingan pencak silat ada kategori seni. Nah, ini yang menjadi 4 aspek ini menjadi ruh, menjadi materi yang terkandung dalam pembelajaran mata kuliah pencak silat. Pencak silat dengan ipsinya membuat sebuah ikrar atau janji, bagaimana ikrar ini menjadi sebuah ikatan batin yang memang dituangkan dalam kata-kata dan dituangkan dalam ucapan dan dilaksanakan dalam tindakan. Prasetya pesilat Indonesia ini menjadi sebuah kunci atau ruh di dalam pencak silat itu sendiri. Yang pertama, bahwa janjinya seorang pesilat adalah menjadi warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah warga negara yang membela dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, menjadi pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Yang keempat, pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa. Yang kelima, pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan yang berkepribadian Indonesia. Jadi memang kepribadian Indonesia ini menjadi kata kunci. Yang keenam, pesilat Indonesia adalah ksatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah pesilat Indonesia adalah ksatria yang tahan dalam menghadapi cobaan dan godaan. Ketujuh janji, ketujuh ikrar ini menjadi sebuah semangat bagaimana pencak silat juga turut andil serta dalam mendidik generasi muda, generasi bangsa yang menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa depan. Mudah-mudahan para mahasiswa ketika belajar pencak silat bisa mengamalkan prasetya ini dan insya Allah kalian akan menjadi pemimpin di masa depan. Materi lanjutan yang akan kami sampaikan adalah kalau kita berbicara pencak silat, olahraga bela diri yang tentunya sudah perkembangannya sudah kita bisa lihat di medsos dimanapun, berita-berita tentang silat, bahkan akhir-akhir ini kita sudah dipertandingkan dalam perhelatan besar yaitu Asian Games. Jadi kita berbicara pertandingan berarti ada kategori-kategori yang dipertandingkan dalam sebuah kompetisi itu. Ada 4 kategori dalam pencak silat yang dipertandingkan. Yang pertama yaitu tanding, yang kedua tunggal, yang ketiga ganda, dan yang keempat regu.
Apa itu kategori-kategori yang dipertandingkan? Kita kupas satu persatu. Yang pertama, kategori tanding adalah pertandingan pencak silat yang menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang berbeda. Artinya ada konfrontasi. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan yang di situ di dalamnya ada menangkis, ada mengelak, ada mengena, dan ada menyerang pada sasaran dan menjatuhkan lawan karena ada teknik jatuhan. Menggunakan taktik dan teknik bertanding, jadi ada ketentuan atau aturan pertandingannya. Ketahanan, stamina, dan semangat juang menggunakan kaidah dan pola langkah yang memanfaatkan kekayaan teknik jurus untuk mendapatkan nilai yang terbanyak. Berantem, nanti mahasiswa kalau memang bakatnya berantem bisa ambil kategori tanding. Jangan berantem di jalanan. Anda berantem di jalanan, tawuran di jalanan, resikonya rumah sakit atau meninggal. Kalau Anda ikut tanding di arena, Anda bisa mendapatkan peluang seperti pesilat-pesilat yang menang di Asian Games kemarin, mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Uang 1,5 miliar, rumah, PNS, dan lain sebagainya. Mahasiswa harus melihat peluang-peluang itu. Kalau memang Anda berbakat dalam dunia berantem, silakan masuk tanding. Yang kedua, kategori tunggal, ya, pertandingan pencak silat yang menampilkan seorang pesilat yang memperagakan kemahiran dalam jurus baku tunggal. Jadi jurus ini sudah dibakukan, ya, ada tim perumus waktu itu tahun 97 mulai dikenalkan dan pertama kali dipertandingkan dalam PON 2000 dan ini sudah baku, ada 100 gerakan. 100 gerakan jurus tunggal baik tangan kosong maupun bersenjata. Nah, ini yang menjadi salah satu kategori. Yang ketiga, kategori ganda. Kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang sama, memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik jurus, serang bela pencak silat yang dimiliki. Gerakan serang bela ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan logis dalam jumlah rangkaian seri yang teratur. Baik bertenaga dan cepat maupun dalam gerakan yang lambat penuh penjiwaan. Dengan tangan kosong dan senjata. Sama dengan tunggal. Ada gerakan tangan kosong, ada gerakan bersenjata. Ini dua pesilat dari kubu yang sama. Jadi mereka merencanakan gerakan-gerakan yang memang sudah terencana sebelumnya. Jadi direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan pertarungan dua pesilat yang sangat luar biasa dengan jurus tangan kosong dan bersenjata. Dan yang terakhir kategorinya adalah kategori regu. Nah, ini pertandingan pencak silat yang menampilkan 3 orang pesilat dari kubu yang sama, memperagakan kemahiran dalam jurus regu. Ini hampir sama dengan tunggal, jadi sudah ada jurus bakunya. Tapi ini ditampilkan dengan 3 pesilat. Nah, ini dari 4 kategori yang sudah saya sampaikan kepada para mahasiswa, tentunya bisa mengenal apa itu kategori pertandingan dalam pencak silat. Yang pertama ada tanding, tunggal, ganda, dan regu. Ini menjadi opsi ketika Anda berlatih silat. Mau di mana? Anda tertarik dengan tanding, yang berantem silahkan. Tunggal silahkan. Ganda silahkan, beregu silahkan. Atau tidak keempat-empatnya, Anda cukup menguasai teknik bela diri dan Anda bugar, Anda sehat. Karena di dalam badan yang sehat, di situ bersemayam jiwa yang sehat pula. Jadi dengan olahraga pencak silat pun kita bisa menjadi salah satu pilihan bagaimana kita bisa memiliki skill bela diri dan kita tetap bugar di situasi apapun. Ini ada pembagian-pembagian kelas dalam pertandingan atau pembagian usia. Nanti bisa dipelajari secara rinci. Ada usia dini, ada usia pra-remaja, remaja, dewasa, master 1 dan master 2. Kalau saya di usia 45, berarti saya sudah masuk kategori master 2. Nah, kalau berbicara pertandingan-pertandingan ini, ya nanti akan di situ ada kelas-kelasnya sesuai dengan berat badannya. Kalau saya berantem dengan kelas kecil, ya tidak kelasnya, artinya berbeda secara kualitas. Baik kualitas teknik, kualitas struktur tubuh atau antropometrik, bahkan kualitas jurusnya pasti berbeda. Nah,
Kita masuk di materi inti dalam perkuliahan kali ini, yaitu teknik dasar pencak silat. Saudara-saudaraku semuanya, para mahasiswa yang saya banggakan, di dalam pencak silat kita mengenal berbagai macam teknik dasar. Di sini saya akan memberikan penjelasan berupa narasi dan video. Anda bisa menyaksikan bagaimana teknik-teknik dasar yang kami ajarkan, kami sampaikan ke mahasiswa semuanya, dengan harapan dengan melihat video ini teman-teman bisa melaksanakan latihan yang memang betul-betul sesuai dengan pedoman. Yang pertama ada namanya sikap awal. Bagaimana apapun olahraganya, biasanya kita akan mulai dengan sikap awal atau awalan. Di pencak silat pun sama. Yang kedua, kita memiliki ciri khas sikap hormat. Ya, mental spiritual. Aspek yang pertama tentang mental spiritual. Hormat ini menjadi salah satu basic untuk pembelajaran pencak silat. Bagaimana sikap hormatnya. Terus ada salam pembuka. Bagaimana salam pembukanya dan cara berdoanya, bahkan sampai penghormatannya ada semuanya. Ada sikap tegak, sikap pasang, dan kuda-kuda. Di pertemuan pertama ini, ada 6 materi ini yang akan Anda pelajari. Sikap awal, sikap hormat, sikap pembuka, sikap tegak, sikap pasang, dan sikap kuda-kuda. Silahkan Anda menyaksikan tayangan video materi dari ke-6 sikap tersebut. Selamat menyaksikan dan selamat belajar.
Demikian tadi para mahasiswa, Anda sudah melihat tayangan video materi dasar atau basic dari teori dan praktek pencaksilat. Jadi yang menjadi mata kuliah yang saya ampu di mahasiswa FKOR pada angkatan ini, pada semester ini, dengan harapan basic-basic ini Anda bisa latihkan, Anda bisa kuasai, dan nanti akan masuk kepada teknik lanjutan. Basic menjadi fondasi, ibarat kita membangun sebuah rumah, fondasinya harus kuat. Kalau berbicara pencak silat, basicnya juga harus kuat. Kalau bela diri yang lain, sama, basicnya harus kuat. Kita bicara kuda-kuda. Kalau kuda-kudanya kokoh, insya Allah Anda tidak akan gampang jatuh. Maka segala sesuatunya, mari kita bangun dengan fondasi yang kuat, dan mudah-mudahan dengan Anda mempelajari pencak silat, Anda memiliki fondasi yang kuat, yang nantinya bisa Anda terapkan di kehidupan nyata. Dan ini juga mendorong Anda untuk bagaimana sukses di mata kuliah yang lain. Demikian para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan pertama pada mata kuliah teori dan praktek pencak silat dasar. Harapan besar dari kami, dari tim pengajar, kepada Anda semuanya. Pertama, Anda mengenal pencak silat yang merupakan warisan budaya luhur dari bangsa Indonesia yang berwujud seni bela diri, dan mudah-mudahan Anda menguasai dan bisa mengembangkan dan bisa Anda untuk nantinya menjadi sebuah cita-cita yang mulia, bisa menguasai pencak silat, menjadi seorang pendekar dan bisa mengajarkan pencak silat itu dimanapun. Ketika Anda nanti menjadi guru, Anda akan mengajar pencak silat. Ketika Anda menjadi tokoh di kampung, Anda bisa mengajarkan pencak silat. Karena Anda sudah mempelajari pencak silat di bangku kuliah, yaitu di FKOR UNS, tentunya lulus dari mata kuliah ini, harapannya Anda menjadi seorang pendekar pencak silat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Salam sehat tanpa obat dan salam pencak silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.